Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Allah taala senantiasa memberikan nikmat dan karunia kesehatan kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari bersama saya Arif Abdul Hai. Dan selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan telah pemirsa ajukan. Dan tentunya saya tidak sendiri, kita telah ditemani Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Beliau merupakan dosen fikih dan tafsir Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Kita akan sapa beliau dan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa kirimkan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya Pak, di episode kali ini beragam juga jenis pertanyaan, tetapi satu hal yang kita pernah bahas di episode sebelumnya itu berkenaan dengan masah atau hanya mengusap jilbab bagi kaum wanita Pak. Waktu episode kemarin kita masih memberikan kesimpulan bahwa pada saat itu boleh. Dan tadi kita sedikit berbincang bahwa Bapak menemukan jawabannya. Boleh diperjelas Pak? Ya, berkaitan dengan masah di kepala atau di jilbab. Nah, ini kita sebetulnya ada riwayat baru saya temukan dari Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah masah di pagri. Pagrinya itu sorban, ya, di sorbannya. Kemudian di zaman Hazrat Hakim Nuruddin, di zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam, ada soal jawab fikih bersama Hazrat Hakim Nuruddin Khalifah Ahmadiyah yang pertama berkaitan dengan masah, ya, mengusap pagri saja, mengusap ketika berwudu hanya dengan mengusap pagri itu sorban. Maka beliau menyampaikan berkaitan dengan ini ada ikhtilaf, ada perbedaan, tetapi menurut saya boleh, walaupun yang terbaik adalah masahnya di rambut, di kepala langsung, ya, mengusap kepala dengan air langsung. Nah, dari sini kita kembali lagi kita bisa kiaskan, kalau untuk laki-laki boleh seperti itu, berarti untuk perempuan yang notabene-nya memakai jilbab dalam keadaan-keadaan tertentu yang seperti yang dibahas sebelumnya itu, kalau memang dikhawatirkan di sarana umum tidak bisa menutup pardahnya, maka boleh untuk masah di jilbabnya, dipersilahkan, ya. Tidak ada, ya, di dalam hadis tidak juga ada syarat disebutkan bahwa dia berwudu sebelumnya atau sebagainya, karena kepala biasanya orang selalu bersih begitu. Jadi itu saja perbedaannya sedikit dari apa yang disampaikan sebelumnya, bahwa kalau memang dibutuhkan maka boleh masah di jilbab, sebagaimana laki-laki boleh masah di pagrinya, di sorbannya. Tetapi yang terbaik adalah masahnya di kepala langsung, mengusap kepala langsung. Ya Pak, tapi dengan catatan tadi ya, harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum memakai jilbab itu sendiri ya Pak. Oke Pak, untuk episode kali ini pertanyaan pertama kita adalah, kita masuk pada pertanyaan Pak, apakah pembagian harta waris ayah harus menunggu ibu wafat? Mungkin lebih jelasnya begini, apakah ibu itu boleh menahan hartanya sementara sehingga nantinya baru diberikan kepada anaknya, begitu Pak? Ya, jazakallah. Berkaitan dengan ini, ya, petunjuk dari Al-Quran Al-Karim berkaitan dengan anak yatim sebetulnya. Nah, ketika seorang bapak wafat, maka tentu ahli warisnya itu mendapatkan bagian-bagiannya, ya, warisan yang ditinggalkan oleh si bapak itu. Nah, ketika anaknya, ada dua hal ini. Kalau anaknya yang ditinggalkan, yang hak waris, yang memiliki hak waris itu sudah dewasa, apalagi juga membutuhkan, nah maka yang seharusnya yang dilakukan adalah seketika itu juga dibagikan warisannya itu. Tapi harus diingat, kalau warisannya itu berbentuk misalnya rumah atau tanah yang harus dibagi terlebih dahulu, maka itu silahkan didiskusikan kemudian secara kekeluargaan. Ya, masa ibu dengan anak gara-gara warisan kemudian berantem, ya, bertikai dan sebagainya, itu tidak baik. Maka selesaikanlah dengan cara yang baik, ya. Tetapi pada prinsipnya ketika seorang bapak wafat dan anaknya itu sudah membutuhkan, ya, anak-anak si bapak itu sudah membutuhkan, ya, maka harus diberikan secepatnya. Ya, bisa saja kan kalau bapak ini menikah lagi dengan perempuan lain, ya,
Sementara anak-anaknya ini anak dari istri yang pertama yang sudah meninggal sebelumnya. Nah, ini kadang-kadang yang kemudian menjadi pertikaian ini antara ibu tiri, ibu sambung dengan anak sambungnya. Nah, ini supaya menghindari itu, maka silakan sedapat mungkin dibagikan, seharusnya ya dibagikan langsung. Tetapi keadaan yang kedua, kalau misalnya anak-anaknya itu ya bapak wafat, kemudian ibu masih ada, anak-anaknya masih kecil-kecil. Ya, artinya anak yatim. Walaupun anak yatim, walaupun masih kecil-kecil, seharusnya dia mendapatkan bagiannya masing-masing. Ya, bagiannya masing-masing sesuai dengan hitungan dari waris yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Nah, dalam keadaan ini, ya, petunjuk Al-Qur'an Al-Karim di lain tempat adalah kalau si waris, pewaris itu, ya, pewaris itu anak-anak yang masih belum bisa menjaga hartanya, artinya anak-anak yatim belum bisa menjaga hartanya, belum bisa mengontrol hartanya atau ya menyimpan dan sebagainya, maka itu silahkan kemudian disimpan oleh ahli warisnya yang paling dekat. Ya, tentu siapa? Ya, ibunya. Ya, kalau misalnya ibunya tidak ada, ya bisa pamannya dan sebagainya. Silahkan ditentukan orang yang menyimpan warisannya itu, dan harus dipastikan bahwa orang yang menyimpan itu adalah orang amanah. Kalau ada ibunya, lalu siapa lagi yang paling amanah dibandingkan ibunya? Tetapi hartanya itu tetap dihitung berapa bagian si anak A, anak B, anak C, anak D, dan seterusnya. Itu harus dihitung. Ketika dia dewasa, ketika memerlukan, maka dibagikan kepada itu, ya, kepada anak-anaknya itu. Kecuali kalau semasa hidupnya si bapak, kan yang namanya harta itu kan bisa aja semasa hidupnya bapak karena melihat anak-anaknya masih kecil-kecil, ya, kemudian menyampaikan kepada si ibu bahwa harta itu adalah harta berdua atau harta ibu sendiri. Ya, ketika bapak meninggal, hartanya adalah harta ibu, pemilik, ya, kepemilikannya di masa hidup sudah ditetapkan seperti itu. Nah, maka terserah ibunya. Karena ketika anaknya, si bapak ini meninggal, ibunya yang kemudian ya yang bertanggung jawab untuk membesarkan anaknya. Nah, untuk membesarkan anaknya, salah satu sumber penghasilannya itu kan dari harta yang ditinggalkan oleh si bapak tadi. Nah, makanya ada beberapa keadaan yang saya kira bisa nanti diputuskan seperti apa bentuknya sesuai dengan kondisi dan keadaan ketika itu. Tidak bisa kemudian saklek harus begini, harus begitu dan sebagainya. Ya Pak, di sini artinya ada pilihan bagi ibu untuk menahan hartanya apabila anaknya itu belum membutuhkan, artinya belum bisa menjaga harta juga dengan baik. Artinya kalau diberikan akan memudaratkan bagi dirinya dan bagi si harta itu. Tapi di sini juga ada pertanyaan, jika bapak ini sebelum wafat sudah memiliki 2 orang anak yang masih kecil begitu, dan si ibunya masih menahan hartanya begitu Pak, memilih untuk menahan harta, dan ketika 2 orang anak ini katakanlah laki-laki dan perempuan, mereka sudah berumah tangga sedang harta masih ditahan oleh sang ibu. Kesepakatan apa? Mungkin ada kesepakatan sedang harta masih ditahan oleh sang ibu. Tetapi saat anak laki-laki tadi sudah berumah tangga, anak perempuan tadi sudah berumah tangga, dan si anak laki-laki ini sudah memiliki anak dan meninggal, sedangkan harta masih berada di tangan sang ibu, ditahan. Apakah harta itu diberikan semuanya kepada perempuan yang masih hidup, anak perempuan yang masih hidup, atau anak dari anak laki-laki yang tadi menjadi ahli waris dari harta ibunya begitu, dari harta bapaknya tadi? Ya, makanya saya sampaikan tadi bahwa ketika seorang anak sudah dewasa, maka berikan secepatnya hartanya kalau memang masih ada, ya kan? Nah, berkaitan kalau misalnya seperti tadi anaknya masih kecil-kecil itu bukan pilihan, tetapi Al-Qur'an Al-Karim yang memberikan petunjuk bahwa ditahan dulu, ya, ditahan dulu hartanya, jangan diberikan dulu, ya. Nah, di perjalanan kalau harta itu habis, artinya untuk belanja anak itu juga, untuk kebutuhan anak itu juga, untuk sekolahnya apa segala macam, itu berarti kan bisa diambil dari harta bagian dia si anak itu, ya kan? Kalau memang mau dibagi-bagi seperti itu, ya, nafkahnya kan dari situ. Lalu si ibu dari mana? Kalau bukan dari situ, kalau habis ya berarti habis. Tetapi kalau misalnya tidak habis, si ibu menikah lagi dengan orang lain, misalnya, kemudian orang lain itu juga bertanggung jawab juga untuk memberikan nafkah, ya, nafkah untuk anak-anak si istrinya ini, anak si ibu ini, maka dan hartanya masih bersisa, maka sebaiknya yang terbaik adalah berikan kepada anaknya ketika anaknya
menikah, anaknya membutuhkan dan sebagainya, berikan. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu ya belum diberikan kemudian meninggal itu anaknya, maka tetap si anak yang tadi, anak yang meninggal tadi itu, dia tetap mendapatkan warisan dari harta hak bapaknya yang masih disimpan neneknya gitu. Nah, ini kalau terjadi hal-hal seperti ini, maka komunikasikan dengan baik ya, dengan terbuka dengan orang-orang yang dianggap terhormat, orang-orang yang disegani dan sebagainya, tokoh lah, seperti itu. Jadi sebenarnya yang tidak dipertanyaan itu tadi Pak, boleh sang cucu lah katakan begitu mewarisi harta bapaknya yang masih ditangguhkan oleh neneknya. Iya, karena memang hak bapaknya kan. Begitu. Ya Pak, sangat jelas Pak. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah sah sholat seorang yang ada noda darah di pakaiannya? Dan lalu bagaimanakah dengan mimisan? Apakah mimisan itu membatalkan sholat? Tidak ada masalah dengan noda darah ya. Noda darah tidak membatalkan sholat ya, asalkan jangan setelah bunuh orang sholat ya kan. Itu beda hal itu. Ya, tapi noda darah apapun ya tidak membatalkan sholat. Orang habis ya, kalau begitu kasihan jagal-jagal itu, setiap sholat dia ganti baju, setiap sholat ganti baju ya. Jadi tidak masalah dengan noda darah. Ketika sholat darah juga dalam hal itu ya tidak najis. Tapi bersihkanlah kalau ada noda darah, bersihkan, karena bau kan kalau tidak dibersihkan ya. Kemudian apa tadi, mimisan itu kan penyakit, tidak membatalkan sholat. Mimisan hampir sama aja dengan orang flu, meler terus misalnya kan, itu sama aja ya. Tapi yang harus diperhatikan bukan masalah batal tidak batalnya sholat. Ketika mimisan banyak ya batalkan sendiri sholat, karena harus ada penanganan khusus kan, itu harus ditutup, harus diapa dan sebagainya kalau mimisan. Karena mimisan itu saya kira bukan penyakit yang bisa dianggap remeh, itu ada sesuatu masalah di otak di mana macam-macam lah. Periksakan cepat-cepat, jangan pikirkan sholatnya batal atau tidak. Ketika mimisan, kalau masih bisa ditahan silahkan, tapi kalau tidak bisa ditahan maka batalkan sendiri sholatnya. Sementara mimisannya sendiri tidak membatalkan sholat. Mimisan tidak membatalkan sholat dan noda darah di pakaian tidak membatalkan sholat. Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah boleh menggabungkan dua niat pada saat ibadah kurban? Pertama untuk akikah dan kedua untuk kurban Idul Adha. Ya, satu kambing dengan dua niat begitu, akikah juga, kurban juga. Itu sama aja dengan satu sholat subuh juga, sholat sholat sunnahnya juga, atau sholat sholat tahajud juga, sholat subuh juga, ya kan, nggak bisa. Ya, akikah itu nafal, ya, ibadah nafal. Nafal itu artinya tambahan. Sementara berkurban itu hukumnya secara fikih sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang sangat ditekankan, begitu ditekankannya sehingga hukumnya mendekati wajib. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala taqrabanna musallana." Ya, di hadis Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, kalau seseorang memiliki kemampuan ya, kemudian dia tidak berkorban, maka orang seperti itu jangan dekati musalla kami, jangan dekati tempat-tempat sholat kami, kata Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW sangat menekankan berkorban bagi orang yang mampu, ya, bagi orang yang memiliki kemampuan. Tidak boleh orang yang mampu untuk tidak berkorban. Rasulullah SAW menunjukkan rasa marahnya ya kalau orang yang mampu kemudian tidak berkorban. Nah, dari sini saja kita dapat membedakan ya antara hukum antara berkorban itu sendiri dengan hukum akikah. Makanya dalam hal ini tidak bisa satu kambing kemudian diniatkan untuk dua pekerjaan. Nah, tidak bisa. Jadi karena yang satu adalah hukumnya nafal, yang satu hukumnya wajib, sunnah muakkadah yang mendekati wajib. Jangankan antara nafal dengan yang sunnah muakkadah, nafal-nafal saja tidak bisa kita satukan ya sholat, puasalah misalnya ya, antara puasa Senin Kamis dengan puasa misalnya puasa Nabi Daud gitu, harus kita pilih salah satu, mau niat puasa apa kita ini itu. Jadi
satu pekerjaan hanya untuk satu niat gitu. Ini lebih diutamakan hukum yang tertinggi dulu ya Pak. Ya. Kalau seandainya kurban akikah berarti kurban karena sunnah muakkad. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah hukumnya seseorang yang mampu secara ekonomi tetapi tidak mau beribadah kurban dengan alasan lebih baik untuk membantu orang-orang di sekitarnya? Tadi sudah jelas kalau mampu jangan dekati musola kami, tapi ada alasannya dia Pak. Puasanya lebih baik saya membantu orang-orang dengan uang yang bisa digunakan untuk kurban tadi. Begini, orang yang mampu untuk berkorban artinya dia juga mampu kemudian membantu orang lain. Ya. Makanya di dalam hal ini kalau memang dia hanya betul-betul mampu untuk beli satu kambing, setelah itu dia gak bisa mengeluarkan sedekah apalagi, berarti dia gak terhitung mampu itu. Dia terhitung memaksa-maksakan kemampuannya, ya kan? Nah jangan kemudian ya beralasan ya, oh saya gak usah lah korban, saya bantu orang aja, saya sedekah aja dan sebagainya. Nah, ini juga tidak benar, ya. Tetapi juga tidak benar kalau ada orang yang begitu membutuhkan, sementara kita hanya mampu untuk menyembelih kambing, ya kemudian kita paksakan menyembelih kambing, tidak membantu orang yang sangat membutuhkan, itu juga tidak benar. Jadi dua-duanya harus balance, jangan sampai menganggap remeh hukum berkorban. Karena berkorban ini masalahnya sunnah dari Rasulullah SAW, ya. Bukan hanya Rasulullah SAW, sunnah dari nabi-nabi terdahulu yang kemudian disempurnakan di zaman Rasulullah SAW. Dan hukumnya sudah jelas tadi, seperti hadis yang saya sampaikan tadi, bahwa Rasulullah SAW menunjukkan rasa marahnya bagi orang-orang yang sengaja-sengaja yang mampu tapi sengaja-sengaja tidak berkorban, ya. Nah makanya kalau orang yang berkorban, justru ini mengajarkan dia untuk lebih banyak lagi membantu orang lain. Ya kalau dia bisa berkorban kambing seperti itu, artinya berkorban hanya untuk sebatas mengobati rasa lapar, rasa dahaga orang lain, dia harus bisa lebih bisa lagi untuk melakukan itu kalau ada tetangganya yang lapar dan sebagainya. Nah, ini pengorbanan dia di hari Idul Adha itu harusnya memberikan tarbiyat, memberikan didikan kepada dia untuk lebih bisa berkorban yang kecil-kecil seperti itu untuk keluarga, untuk sanak saudara, untuk tetangganya gitu. Jadi tidak benar kalau kemudian meninggalkan sunnah korban dengan alasan saya harus bantu orang lain dulu. Kalau harus bantu orang lain dulu kemudian tidak bisa beli kambing, artinya dia tidak mampu, dia tidak wajib berkorban. Ya. Gitu. Jangan orang-orang kaya misalnya sengaja-sengaja nggak usahlah korban. Ya, bantu orang lain aja, sedekah aja. Ini tidak bisa juga seperti itu. Ini menganggap remeh, menganggap rendah hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya Pak ya, kalau seandainya kita bisa berkorban artinya kita bisa juga membantu orang-orang. Karena mampu di sini nampaknya lebih spesifiknya saat kita mampu berkorban membeli kambing begitu, artinya secara bersamaan kita juga bisa membantu orang Pak. Tapi mungkin sedikit lebih spesifik saya ingin tanyakan, mungkin pada waktu itu niatnya sudah berkorban, tapi ada orang yang sakit begitu atau tetangga yang sakit yang membutuhkan uang untuk dipinjam terlebih dahulu, tapi tidak bisa dikembalikan pada saat itu, bagaimana Pak? Ya nggak masalah, asalkan belum kebeli kambingnya. Kalau kebeli kambingnya jual dulu susah kan. Ya kalau sudah kebeli pun kambingnya kemudian bisa dijual, ya silahkan, nggak apa-apa. Karena niat seseorang itu kan Allah Ta'ala catatkan, ya. Seperti Hazrat Uwais bin Qarni, ya kan, satu kali dalam haji hanya beliau saja yang hajinya diterima, padahal beliau yang tidak pergi haji karena menjaga ibunya dan sebagainya. Niatnya sudah sampai kepada Allah Ta'ala. Nah dalam keadaan mendesak seperti itu, artinya Allah Ta'ala akan melihat niatnya. Sudah mau berkorban nih, tapi ada tetangga yang sakit, ada tetangga yang membutuhkan uang dan sebagainya, tidak ada dari tempat lain uangnya, hanya itu-itunya, ya, sudah berbentuk kambing atau sudah berbentuk uang yang akan mau diserahkan untuk berkorban, maka yang paling mulia lakukan adalah bantu orang dulu. Yang menyelamatkan nyawa orang itu ya lebih baik daripada menyelamatkan nyawa kambing. Kan korbankan kambing yang disembelih, tapi kalau orang itu mati kan kasihan begitu, sayang. Banyak orang yang mati setelah itu, artinya keluarganya ikutan ekonominya mati dan sebagainya. Tapi kalau kambing hanya kambing kan mati, ya. Tetapi kalau sudah seperti itu, niatnya akan diterima Allah Ta'ala. Yang tidak boleh tadi menganggap remeh hukumnya, saya bantu-bantu orang aja, kan sama juga. Nah, itu yang tidak boleh.
Pak, ini luar biasa Pak, sangat jelas, dan ini kebetulan juga pertanyaan kita yang terakhir untuk episode ini. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Jazakallah. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita, sangat menarik, sangat banyak pelajaran yang kita dapatkan pada episode kali ini. Semoga ini bisa memberi wawasan baru kepada kita semua. Amin. Jangan lupa untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada episode-episode berikutnya. Dan jangan lupa pula untuk menyimak khutbah Huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Saudara Ta'ala bin Nasir Aziz hanya di MTA tentunya. Jika pemirsa memiliki saran, pertanyaan, masukan ataupun kritik, kirimkan saja ke alamat email di bawah ini dengan menyertakan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya bersama kerabatku yang bertugas mohon pamit undur diri, dan sekali lagi saya ingatkan tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.